Assalamualaikum, perkenalkan saya Deci Nopiana. Saya merupakan mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini saya bertujuan untuk sharing mengenai infeksi pada organ reproduksi wanita, yaitu vulvitis. Nah, di sini saya memiliki lembar buklet isinya itu berupa informasi-informasi mengenai vulvitis. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dari vulvitis ini tersendiri yaitu peradangan pada daerah vulva. Daerah vulva itu mencangkup mons veneris, kemudian labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, orificium, glandula Bartolini, uretra externa, dan glandula pada uretra. Nah, di vulvitis ini terdapat 3 golongan. Yang pertama itu golongan lokal. Golongan lokal yaitu vulvitis yang terjadi hanya pada salah satu bagian saja di vulva. Misal hanya terjadi pada mons venerisnya saja, atau pada labia mayora atau labia minoranya saja, atau pada klitorisnya saja. Nah, golongan yang kedua itu vulvitis yang hadirnya bersamaan dengan vaginitis. Vulvitis yang hadir bersamaan dengan vaginitis itu merupakan kelanjutan dari peradangan pada vagina yang meluas ke vulva sehingga terjadi vulvitis juga. Nah, kemudian golongan yang ketiga itu golongan yang merupakan permulaan dari sebuah penyakit. Penyakit apa saja? Yang pertama itu biasanya penyakit diabetes. Nah, kemudian penyakit kanker serviks dan penyakit herpes kelamin. Itu tanda-tanda gejala awalnya bisa berupa vulvitis. Nah, kemudian terdapat beberapa penyebab dari vulvitis ini tersendiri. Yang pertama itu penyebabnya bakteri. Bakteri apa? Yaitu Chlamydia gonococcus. Nah, yang kedua itu jamur. Nah, jamur itu biasanya itu Candida yang terdapat itu biasanya terdapat di wanita hamil, penderita diabetes, atau pemakai antibiotik. Nah, kemudian yang ketiga itu protozoa yang berupa Trichomonas vaginalis sehingga akan menyebabkan vulvitis. Nah, kemudian virus apa? Biasanya itu virus HPV, Human Papilloma Virus, yang biasanya menjangkit dan menyebabkan kanker serviks, dan virus herpes. Nah, kemudian yang terakhir itu zat kimia. Zat kimia bisa berupa sabun, kondom, kemudian deterjen, pewangi pakaian, pokoknya semua zat kimia yang dapat bersifat iritan. Nah, kemudian di sini ada beberapa gejala dari penyakit vulvitis ini tersendiri, yaitu yang pertama itu vulva terasa gatal dan akan terasa terbakar panas, seperti itu. Jadi gatal itu bisa diiringi rasa kayak panas, ada rasa panas-panasnya. Nah, kemudian kulitnya itu tampak merah dan teksturnya itu dia kasar karena di situ dia akan muncul seperti bui-bui kayak gitu. Jadi dia karena peradangan, jadi dia akan muncul kayak tekstur yang kasar, kan harusnya itu lembut, itu jadi kasar. Nah, kemudian bisa keluar cairan seperti keju dari vagina, keluar cairan seperti keju, atau biasanya itu seperti ampas tahu yang meringkel. Nah, kemudian baunya juga biasanya bau dari cairan itu tuh tidak sedap. Nah, dari vulvitis ini sendiri juga bisa menghasilkan cairan berbusa putih atau kekuningan atau bahkan kehijauan jika sudah parah atau menahun. Nah, penanganan dari vulvitis ini tersendiri itu tergantung dari penyebabnya. Nah, misal itu penyebabnya itu infeksi, berarti di sini kita harus memberikan antibiotik atau anti jamur atau antivirus. Jadi tergantung dari si infeksinya itu, infeksi jamur atau infeksi virus atau infeksi bakteri. Jadi bisa disesuaikan nanti. Nah, kemudian yang kedua itu infeksi labia. Kalau misalkan penyebabnya itu infeksi labia, bisa kita oleskan krim estrogen sekitar 7-10 hari. Nah, kalau misalkan penyebabnya itu dari pola kebiasaan seperti
memberi pewangi pada pakaian, itu bisa tidak memberikan pewangi pada pakaian dan memakai deterjen yang soft, yang lembut untuk kulit dan tidak dapat mengiritasi kulit. Kemudian misal juga biasanya itu vulvitis itu timbul karena pemilihan pakaian yang lembab yang tidak menyerap keringat. Nah, sehingga penanganannya itu bisa mengubah dari pakaiannya itu sendiri. Pakaiannya itu bisa dari bahan-bahan yang cukup menyerap keringat dan juga longgar. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.